what's up Besti? Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Selfie di channel Rungka Traveler. Channel yang membahas seputar traveling mulai dari rekomendasi hotel dan resort, tips, dan kuliner yang wajib kalian cobain yang pastinya tidak menguras kantong. Oke, balik lagi di Singapura. Kali ini aku mau sharing cara naik transportasi bus di Singapura. Kebanyakan turis yang berkunjung ke Singapura pasti lebih memilih MRT sebagai sarana transportasi dibandingkan dengan naik bus untuk menunjang mobilitasnya. Alasannya karena naik bus terkesan lebih rumit dan tidak sedikit orang yang masih bingung cara naik bus di negeri singa ini, Besti. Termasuk aku sendiri pada saat pertama kali menginjakan kaki di Singapura. Padahal kalau kita naik bus, kita nggak perlu capek-capek jalan kaki keluar masuk stasiun, naik turun eskalator, jalan kaki yang cukup panjang untuk pindah jalur, apalagi kalau salah keluar tempat exit. Wah, cukup jauh juga Besti untuk balik lagi dan mencapai tempat tujuan kita. Nah, enaknya kalau kita naik bus, di samping kita minim capek seperti yang aku sebutin tadi, kita juga dapat bonus bisa melihat kiri kanan pemandangan Singapura yang indah dibandingkan dengan naik MRT yang jalurnya kebanyakan berada di bawah tanah, Besti. Kita bisa menikmati pemandangan gedung-gedung tinggi Singapura, suasana lalu lintas Singapura, dan tempat wisata Singapura yang bisa kita lihat dari balik jendela bus. Kalau sudah paham cara naik bus di Singapura, berkeliling Singapura akan terasa lebih mudah, Besti. Oke Besti, kalian pasti udah gak asing kan melihat bus-bus ini? Bus di Singapura ada yang single deck dan ada juga yang jenisnya double decker. Setiap bus dilengkapi dengan sign nomor bus di bagian depan bus, Besti. Nomor-nomor ini nantinya menjadi tanda bahwa rute yang kita tuju dilewati oleh bus ini. Bus akan datang setiap beberapa menit sekali. Dan waktu kedatangan bus bisa kita lihat di Bus Arrival Information Panel yang terdapat di halte bus. Di halte bus juga terdapat papan informasi yang menunjukkan bus mana saja yang akan berhenti di halte ini, Besti. Lengkap dengan jalur mana saja yang akan dilewati bus tersebut. Kita tidak perlu menghafal setiap jalur yang akan dilewati bus. Karena sekarang di dalam bus juga terdapat informasi tempat yang akan dilalui di dalam sebuah layar yang disebut dengan Passenger Information Display System, Besti. Nah, panel ini nantinya akan menunjukkan bagian paling bawah adalah halte yang menjadi bus stop selanjutnya. Sedangkan list nomor 2-nya mengindikasikan tempat pemberhentian berikutnya, Besti. Begitupun seterusnya. Jadi, dengan melihat panel, kita sudah bisa bersiap-siap, Besti, akan turun di bus stop yang mana. Indikasi di panel tadi akan terus berubah-ubah sesuai dengan lokasi bus di mana. Kalau sudah tiba di halte bus stop, panel akan segera mengupdate dan next bus stop yang tadinya berada di list nomor 2 terbawah akan menjadi posisi paling bawah dan begitu seterusnya. Hampir setiap rute bus melewati MRT station, Besti. Di papan kita bisa lihat ada icon yang menunjukkan MRT. Jadi, kalau kita hendak melanjutkan perjalanan dengan MRT, kita bisa stop di situ, Besti. Oke, Besti. Sama seperti menggunakan MRT, untuk menaiki bus, kita juga harus punya kartu S-Link maupun kartu STP, Besti. Kita juga bisa membayar cash, namun kita harus menyiapkan uang pas. Karena supir bus tidak akan menerima transaksi penukaran maupun pengembalian uang.
untuk kartu S-Link, kita bisa membeli atau top up di stasiun MRT terdekat. Sedangkan untuk kartu STP, kita bisa membeli di stasiun MRT tertentu seperti Harbourfront, Changi Airport, Bugis, Chinatown, City Hall, Orchard, Raffles Place, dan lain-lain. Atau kita juga bisa top up di bus interchange karena di sini juga terdapat mesin top up. Sama seperti di MRT, Besti. Wah, cukup mudah ya, Besti, untuk menemukan tempat top up. Dan kalau kalian tidak menemukan stasiun MRT terdekat, kalian juga bisa kok top up di 7-Eleven dengan tambahan biaya 50 sen, Besti. Ketika bus tujuan kita datang, kita harus menaiki bus dari pintu depan ya, Besti. Jangan sekali-kali naik bus dari pintu belakang, karena supir bus akan menegur kita, Besti. Ketika kita masuk ke dalam bus, segera tap kartu S-Link atau STP kita ke alat yang disebut dengan S-Link Card Reader. Kalau kamu belum punya dua kartu sakti tersebut dan kamu ingin membayar cash, kamu bisa memasukin uangnya ke dalam kotak yang berada di samping supir bus ya, Besti. Kalau kita membayar cash, jangan lupa untuk ambil kertas bukti bayarnya, karena sewaktu-waktu bisa aja ada pengecekan dari petugas, Besti. Bus-bus di Singapura sudah terbilang sangat memadai, Besti. Bahkan sudah tersedia fasilitas colokan USB untuk ngecas smartphone kita. Selain itu, sudah ada beberapa yang memiliki fasilitas Wi-Fi. Bus juga dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Dan juga bagi yang membawa stroller bayi, bus juga dilengkapi dengan stroller restraint system, Besti. Selain itu, bus juga dilengkapi dengan kursi khusus untuk penumpang lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Kursi ini biasanya terletak di belakang supir dan diberikan warna yang berbeda atau terdapat sign kursi prioritas. Jangan pernah menggunakan kursi tersebut ya, Besti, jika kamu bukan di antara kategori yang aku sebutin tadi. Karena meskipun bus sedang ramai, tidak akan ada yang mau duduk di kursi prioritas tersebut, kecuali kamu termasuk dalam kategori lansia, ibu hamil, atau anak-anak. Sama seperti di MRT, di bus juga tidak boleh makan dan minum ya, Besti. Jika kamu hendak turun bus, kamu bisa pencet tombol merah yang berada di tiang bus. Untuk memencet tombol ini, jangan mendadak ketika hendak langsung berhenti ya, Besti. Usahakan beberapa meter sebelum berhenti. Dan ketika turun bus, jangan lupa untuk tap lagi kartu S-Link kamu di S-Link Card Reader ya, Besti. Karena kalau sampai kamu lupa, secara otomatis saldo kamu akan terpotong mengikuti rute terjauhnya dari bus tersebut. Gimana, Besti? Cukup mudah kan naik transportasi bus di Singapura? Kalau kamu masih bingung, kamu bisa download aplikasi Move It, Besti. Nah, aplikasi ini lengkap banget, Besti. Aplikasi ini merupakan panduan untuk kita sampai ke tujuan yang kita inginkan. Cukup ketik lokasi kamu sekarang di mana, lalu ketik juga tujuan yang kamu inginkan dan jam keberangkatan kamu. Kamu nantinya akan diberikan suggestion untuk naik apa menuju tempat tujuan. Nah, di aplikasi ini akan diurutin nih, Besti, rute mana yang tercepat berikut ongkos yang diperlukan. Misalnya kita klik yang paling atas. Nah, di sini nanti akan dijelasin, Besti, busnya akan datang di pukul berapa. Dan kalau misalkan kita telat juga sampai di halte, tenang aja. Kita bisa lihat lagi di sini jam berapa bus berikutnya akan sampai.
Bahkan di sini nanti dijelasin loh, busnya melewati bus stop mana aja dan estimasi waktu kita sampai di tujuan kita. Mudah dipahami loh Besti aplikasinya. Kalian bisa download dan digunakan untuk selama perjalanan di Singapura nanti ya Besti. Oke Besti, sekian dulu informasi dari aku ya. Semua informasi yang aku sebutkan tadi berasal dari pengalaman pribadi aku Besti. Jika ada hal-hal yang kurang atau salah penyebutan, aku mohon maaf ya, karena aku juga masih banyak belajar. Besti-besti bisa sharing di kolom komentar ya apabila ada informasi tambahan. Biar kita sama-sama belajar Besti. Oh iya, nggak ketinggalan nih, aku mau ingetin untuk like video ini, share video ini juga ke sosial media kalian semua. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang nantinya. Terima kasih ya Besti sudah menonton video ini sampai akhir. See you on my next video Besti. Bye bye.